warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Kita berjumpa kembali dengan tribunpekanbaru.com. Di sini Tribuners bisa mengikuti acara-acara tribunpekanbaru.com melalui sosial media kami, Tribun Pekanbaru Official untuk YouTube, Tribun Pekanbaru untuk Instagram, dan Tribun Pekanbaru untuk Facebook Live dan Facebook Fanpage. Tribuners, semoga hari ini semua kita dalam kondisi sehat ya, karena COVID saat ini masih tetap menghantui kita. Tetapi dengan adanya COVID tidak lantas membuat kita terpenjara dan kita akan tetap beraktivitas seperti biasa. Saat ini untuk 9 Desember 2020 nanti ada satu pasang calon independen di Indragiri Hulu. Siapakah calon ini? Nanti kita akan beri jawabannya. Kita break dahulu. Oke Tribuners, seperti tadi sudah saya sampaikan, ada satu pasang calon yang beranjak dari posisi independen. Jadi ini modal sendiri, modal lahir batin sendiri, tidak ada backup. Nah, disinilah nanti kita akan berbicara bagaimana sih calon ini bisa memenangkan kursi nomor 1 di Indragiri Hulu. Calon ini adalah mungkin bagi orang-orang di Indragiri Hulu sudah sangat dikenal, terutama oleh kalangan ibu-ibu atau emak-emak kalau zaman gaulnya sekarang. Karena memang kesehariannya dia selalu berhubungan dengan ibu-ibu. Jadi di sini calon kita ini yang bakal menjadi orang nomor 1 kalau nanti terpilih, yang bakal menjadi orang nomor 1 di Inhu ini adalah praktisi kesehatan. Beliau adalah Dr. Haji Nur Hadi SPOG. Nah, karena SPOG Tribuners ngerti ya, ini masalah kebidanan. Makanya saya bilang tadi ini emak-emak yang sangat paham dengan dokter ini. Jangan-jangan nanti emak-emak yang paling banyak akan memilih sang dokter. Insya Allah. Amin. Nah, saat ini di studio sudah bergabung dengan saya pasangan independen ini. Tadi calon bupatinya adalah Dr. Nur Hadi. Pasangan calon wakil bupatinya adalah Bapak Tony Setianto. Betul ya Pak? Begitu? Tidak salah sebut saya ya? Iya. Nah, Pak Tony juga sebetulnya bukan orang baru juga. Baik untuk di Inhu maupun untuk di Pekanbaru. Basic keseharian dia menyebabkan dia sering berhubungan dengan masyarakat. Mungkin siapa mereka nanti biar pasangan inilah yang akan sedikit menggambarkan siapa sih mereka. Kita sapa dulu pasangan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nur Hadi. Waalaikumsalam. Pak Tony, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi perjalanannya terkendala banjir nggak nih? Kan kemarin Info habis tuh banjir 6 kecamatan. Ya, di desa-desa banjir kami alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dari Rengat sampai Pekanbaru, alhamdulillah lancar. Lancar ya Pak. Karena tidak melewati kecamatan itu. Ya betul. Rumah saya kebanjiran. Oh, rumah kebanjiran. Tidak khawatir meninggalkan rumah berangkat ke sini. Dapurnya aja Bu. Oh, oke. Oke, terima kasih. Kami sangat berterima kasih Pak Nur Hadi, Pak Tony sudah bersedia hadir di studio kami. Karena kami sangat yakin masyarakat pengen tahu siapa sih yang akan saya pilih nanti di Inhu pada saat kami akan mencoblos tanggal 9 Desember nanti. Karena tentu masyarakat bukan cuma masyarakat Inhu saja, banyak juga masyarakat Inhu di luar Inhu yang bisa jadi akan pulang pada saat pencoblosan dan mereka perlu info-info tentang para calonnya. Begitu Pak. Nah kalau saya lihat tadi kan ini banjir, alhamdulillah Pak Nur Hadi dan Pak Tony tidak bermasalah dalam hal perjalanan ke sini. Sepertinya banjir itu kan adalah satu dari setiap masalah yang dihadapi di daerah-daerah termasuk di Inhu. Ya. Saya yakin
banyak masalah yang dihadapi oleh Inhu saat ini. Mungkin Pak Nur Hadi bisa bicara sedikit apa sih kira-kira yang dihadapi Inhu sekarang ini? Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Sebenarnya kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kalau kita melihat perjalanan perekonomian di negara kita, ini sudah 2-3 kuartal kan pertumbuhannya negatif, sehingga kita sudah dimasukkan dalam suasana resesi. Sehingga kesulitan-kesulitan ekonomi ke depan ini yang menjadi masalah besar dari warga Indragiri Hulu. Tetapi ada seorang ahli ekonomi yang menyampaikan di masa resesi ini yang akan survive, yang akan bertahan, yang menjadi buffer utama adalah daerah-daerah yang memiliki basis pertanian. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Kami punya semua itu. Sehingga kalau ke depan kita makin merosot kondisi ekonominya, kita bisa mengeksplorasi secara lebih besar untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat di Indragiri Hulu berbasis pada pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Mungkin itu yang nanti akan mudah-mudahan nanti kita akan bisa bertahan menghadapi resesi yang melanda tidak hanya di Indonesia, tapi memang di seluruh dunia akibat COVID pandemi. Mungkin kalau masalah-masalah perekonomian yang ingin kita angkat ke depan, Pak Tony yang akan lebih bisa menjelaskan. Udah bagi-bagi nih berarti. Bagi-bagiannya Pak Tony ini masalah ekonomi berarti. Oke, nanti mungkin saya harus cut dulu. Jangan dulu Pak Tony. Kita kasih waktu dulu Tribunas untuk napas nih. Justru saya melihatnya gini. Itu memang fokus situasi di Inhu seperti itu. Ya. Yang saya pengen tahu selebihnya itu adalah apakah sebegitu urgentnya masalah di Inhu itu sampai Pak Tony, Pak Nur Hadi mencalonkan diri. Jangan dijawab dulu. Kita kembali lagi nanti sebentar lagi. Oke, Tribuners, tadi sedikit sudah ada bocoran dari Pak Nur Hadi terkait dengan kira-kira masalah apa sih yang dihadapi Inhu saat ini. Pak Nur Hadi sudah menyilakan Pak Tony untuk menjawab masalah ekonomi itu. Tapi sebelum itu saya akan coba tarik dulu yang lainnya Pak ya. Yang justru menarik lagi salah satunya ini adalah kenapa sih independen? Walaupun mungkin sebagian orang sudah tahu jawabannya, tapi kok saya nggak yakin segitunya. Ada hal tertentu mungkin yang ditutup-tutupi ini. Monggo Pak, kita buka-bukaan aja deh. Kenapa sih independen? Kayak nggak ada jalan lagi aja kan katanya yang dari partai itu yang lebih enak. Monggo Pak. Jadi kalau saya hanya dengan cara yang baik, lahir pemimpin yang baik. Jadi independen ini bisa lahir itu ya kalau calonnya memang dikenal baik oleh masyarakat. Dan itu dimusyawarahkan dulu dengan rakyat. Ya. Jadi kita punya keinginan baik ini dimusyawarahkan dulu dengan rakyat. Kalau rakyatnya setuju, ya kita akan disuruh maju oleh rakyat. Ya, jadi bukan keinginan kami lagi, Bu, tapi keinginan berdasarkan musyawarah dengan rakyat sehingga kita diberi kesempatan untuk maju mewakili mereka. Karena independen ini, kalau dibilang perahunya itu ya perahu rakyat itu. Jadi bukan perahu yang dikompromikan ya di hotel-hotel mewah di Jakarta sana. Berapa lama ketemu rakyat sampai keputusan ya udah deh kita independen? Saya kira kalau masalah ketemu rakyat itu ya dimusyawarahkan itu ya langsung aja. Jadi tidak melalui tangan kedua ketiga, saya langsung turun ke bawah. Ya maksud saya berapa lama Bapak dari awal kita kompromi berdua, terus kita ketemu orang, oke kita independen. Karena setahu saya kalau nggak salah backgroundnya dulu sempat ya Pak Nur Hadi dengan ada TikTokan dengan partai. Oh gitu, ya. Mungkin kalau masalah itu
jawabannya mungkin dari Pak Dokter dulu gitu kan, karena kalau saya jawab langsung mungkin alur ceritanya tidak akan nyambung. Oke, enggak Pak. Jadi gini, jadi memang ada awalnya sebenarnya saya tidak punya track record minta-minta jabatan. Sejak SMP SMA saya tidak pernah jabatan itu saya minta. Karena apa? Kalau jabatan itu kami minta, saya berambisi pada jabatan itu, maka beban itu akan ditimpakan semua oleh Allah kepada saya. Tapi kalau jabatan itu diamanahkan oleh masyarakat, mudah-mudahan Allah bantu saya sehingga beban itu menjadi ringan. Ya, sebetulnya awalnya adalah waktu sebelum pilek. Istri saya diminta untuk jadi caleg, padahal istri saya itu tidak punya background politik sama sekali. Tapi qadarullah, istri saya duduk sebagai anggota DPRD. Satu-satunya perempuan di Indragiri. Nah, setelah istri saya itu dinyatakan duduk, baru partai meminta saya untuk apakah tidak ada keinginan jadi bupati. Saya jawab, tidak ada. Ngapain jadi bupati? Cari penyakit kalau saya bilang waktu itu. Dokter kayak takut penyakit ya. Tapi saya, ayolah Pak, berjuang untuk Inhu. Jadi saya diminta berjuang. Kalau memang untuk berjuang ya ayo bareng-bareng. Jangan saya disuruh berjuang, tapi disuruh berjibaku sendiri. Ya, saya tidak mau kalau seperti itu. Beberapa ustadz, beberapa kiai mendorong saya, ayo Pak Dokter maju, berjuang untuk Inhu. Akhirnya beberapa bulan, mungkin 2 bulan saya berjuang. Tapi karena saya tidak ada ambisi, tidak ada persiapan untuk ke situ, memang saya tidak menyiapkan logistik untuk menjadi bupati. Akhirnya setelah 2 bulan, tidak mungkin saya lanjutkan. Tapi ada orang yang datang memberikan wawasan, kalau secara independen, itu hanya mengumpulkan KTP. Jadi tidak perlu logistik yang besar. Kemudian saya panggillah Pak Tony ke rumah, memberikan gambaran, kita tidak memberikan apapun kepada masyarakat. Hanya dengan mahar bismillah, para masyarakat itu memberikan dukungan tanda tangan pada belangko dukungan dan fotokopi KTP. Dengan memberikan gratis itu, maka biaya akan sangat murah gitu. Saya bisa banyak hal yang bisa saya lakukan. Saya bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Saya bisa mengedukasi dengan masyarakat. Saya bisa terus terang berdakwah kepada masyarakat. Ternyata yang selama ini orang gambarkan bahwa kalau di Inhu itu orangnya sudah rusak semua. Adanya NPWP, nomor piro wani piro. Ternyata tidak. Masih banyak hati-hati yang tulus, bersih, ikhlas, memberikan dukungan tanpa mahar apapun. Jadi alhamdulillah kita pertama itu bisa mengumpulkan kira-kira KTP 35.000 KTP. Tapi KTP itu yang bisa dipakai kan yang elektronik. Sementara yang kita kumpulkan campur-campur. Ya. Tanpa kita mengeluarkan uang untuk mengganti KTP yang diserahkan. Itu yang turun ke bawah ngumpulin Yang- KTP sama. Ya, Banyak. dulu saya tanya, karena beliau ini dulu 5 tahun yang lalu pernah maju independen juga, tapi gagal. Masalahnya terlalu gemuk timnya. Maka kita buat tim yang simple, sistem komando. Beliau saya angkat sebagai komandan operasional, langsung ke desa-desa. Beliau yang keliling terus. 194 desa kelurahan, beliau telusuri semua. Saya praktek biasa, tetap bekerja melayani masyarakat sambil mengumpulkan dukungan melalui tempat praktek itu. Oh, jadi udah ada bagi-bagi tugas ya. Ya, Perjalanan untuk sampai ke ya. independen itu. Nah itu lanjut Pak. Ya, jadi gini Bu. Jadi saya juga sebetulnya ya cukup. Saya pernah dulu maju, tapi gagal. Ya, gagal ini ya mungkin belum saatnya waktu itu. Padahal saya waktu itu masih aktif loh tidak salah. Masih aktif dan saya sudah mengajukan permohonan pengunduran diri. Ya, bahkan pada saat itu Pak Dandi bilang, Pak Tony itu tarik dukung permintaan pengundurannya. Karena nampaknya nih calon bupatinya nih udah ke partai-partai katanya kan. Jadi saya bilang ke Pak Dandim waktu Pak Letnan Kolonel Albert Panjaitan, Letnan Kolonel Infanteri Albert Panjaitan. Saya bilang, Komandan, kalau saya tarik itu pengunduran diri saya, berarti saya cari jabatan. Saya ini tentara, berjuang untuk rakyat. Jadi kalau saya tarik, berarti cari jabatan. Kalau cari jabatan, bodoh saya bilang, karena belum tentu menang.
Ya, karena belum tentu menang. Jadi biarin aja, komandan. Biar aja, lanjutin aja sampai saya pensiun. Nggak jadi nggak apa-apa. Ya, kalau nanti Allah berjalan lagi kepada saya, nanti Allah akan berjalan sama saya. Baik. Dan alhamdulillah sekarang bisa berjalan dengan Pak Dokter. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau makanya saya bilang pertama saya melihat Pak Dokter ini di Facebook, Bu. Iya. Di Facebook saya, Pak Dokter nih, kawan saya, Bu. Beliau ini memang udah lama kenal sama saya. Ya, alhamdulillah waktu di Rengat di pas Okodim saya ya sering ketemu di masjid sama beliau di lapang tenis gitu kan. Dan saya sangat mengenal beliau, jadi begitu melihat beliau, wah ini alhamdulillah nih, ini ada orang baik mau maju. Itu kalau Ya. kalau dilihat Pak, Ya. tadi kan sudah perjalanannya sudah sampai untuk Ya. independen. Kita turun ke Ya. lapangan Ya. ya kan untuk menunjukkan dukungan dan Ya. dapat semua. Hmm. Sampai hari ini dari 14 kecamatan, lebih dari 190 desa yang ada di Idu, berapa persen yang sudah didatangi langsung? Kalau langsung, Bu, saya seluruhnya, Bu. Sudah datang semua. Seluruh desa Seluruhnya. sudah. Bahkan mungkin kalau orang partai pada saat kampanye ini mungkin dibilangnya 100. Berarti sampai ke yang Talang Mama dan Oh, lain-lain. iya. Sudah Udah semua. Jadi waktu kalau tidak salah saya lihat kemarin di history saya itu bulan 11 juga, Bu, permulaan kami bergerak ini, ya. Bahkan waktu bergerak pertama itu kami mungkin dibatasi 3,5 bulan waktu itu. Pergerakan kami mau menuju verifikasi itu, Bu. Cuma begitu mau verifikasi waktu itu ada timbul corona ini, Bu. Iya. Jadi dihentikan. Terus Gitu. kalau dari semua yang sudah didatangi Iya. tadi itu, gimana tanggapan masyarakat sejauh ini? Insya Allah, Bu. Tentu kan pada saat datang itu sudah sedikit janji-janji dong ya. Oh, Ya. ya. Kalau nanti kami terpilih, Ya, kami ya. akan bla bla bla. Ya. Nah, lalu tanggapan masyarakat seperti apa? Sebenarnya ini, Bu, kalau itu kan saya di lapangan, itu lebih tahu, Bu. Jadi masalah janji dan sebagainya tidak perlu janji, Bu. Saya bilang cuma gini bahwa hanya dengan cara yang baik akan lahir pemimpin yang baik, gitu. Caranya yang baik gimana? Ya dimusyawarahkan dengan rakyat langsung, ya, bukan dimusyawarahkan dengan orang yang tidak tahu apa-apa, ya kan? Nah, jadi dimusyawarahkan dengan masyarakat langsung. Jadi kalau nanti lahir pemimpin yang baik, saya bilang nggak usah ditanya, nanti jalan ini akan jadi baik. Saya bilang. Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat insya Allah jadi baik. Akan terpilih nanti aparatur-aparatur yang baik. Jadi hanya dengan cara yang baik itulah nanti lahir pemimpin yang baik. Jadi belum sampai kepada nanti kami punya rencana bla bla bla. Oh enggak, Bu, kalau berbicara gitu misalnya dari pertanyaan masyarakat misalnya, Pak Tony kira-kira apa yang bisa dikerjakan besok? Saya bilang saya akan fokus. Kalau Pak Dokter itu kan saya bilang bukan hanya dokter fisik, tetapi beliau pun dokter batin. Ya. Kalau beliau sering, Bu, jadi khotib di mana di masjid-masjid ya sebelum maju juga gitu, Bu. Ya. Banyak juga berjalan dengan ustadz-ustadz yang lain, Bu, memberikan ini. Tapi kalau bagi saya yang paling penting itu bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan. Ya. Kalau pemerintahku masih membantu. Kalau menurut saya itu, Bu, ya itu sama dengan memelihara kemiskinan rakyat. Nah, tapi harus berpikir bagaimana meningkatkan ekonomi tadi. Contoh, Bu, di Indragiri Hulu ini, ya banyak lahan tidur, Bu, yang dibiarin begitu saja. Ya, padahal di tempat-tempat lain seperti saya di Bandung, di Jawa itu dimanfaatkan, Bu. Contoh misalnya salah satu paritas yang maafnya kalau di Indo itu kan hanya karet dengan sawit saja, Bu. Mungkin ada dari buah-buahan lah, gitu, Bu. Tapi sebetulnya yang bisa meningkatkan ekonomi rakyat itu pemuatan lahan tidur itu, Bu. Ya, bisa misalnya ditanami serai wangi. Ada berapa? Sudah dihitung kira-kira lahan tidur? Oh, banyak sekali, Bu. Hitungan sudah ada kira-kira Ya, survei dari pihak-pihak tertentu? Ya, kalau luasnya secara pasti kita Ya. tidak, tapi kita sudah bisa sambil berjalan kita melihat betapa banyak lahan-lahan tidur yang tidak termanfaatkan, termasuk sebenarnya ini adalah kesempatan replanting dari beberapa perusahaan. Mestinya bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu ya. Dan rasanya kita tidak perlu menambah lagi lahan untuk sawit karet. Ayo kita fokus untuk pemenuhan persiapan cadangan pangan yang ada di daerah kita. Gitu. Oke, ini kayaknya pembicaraan kita sudah semakin mengerucut ini. Nah, Tentang apa sih yang akan dikerjakan oleh Pak Tony dan Pak Nur Hadi ini nanti. Tapi sepertinya kita perlu break dulu. Nanti Tribuners, sebentar lagi kita akan kembali. Sebenarnya apa sih program-program yang konkret yang ditawarkan oleh
pasangan yang berjuluk Nurani ini. Oke, Tribuners, kita kembali lagi. Barusan tadi Pak Tony dan Pak Nur Hadi dan Pak Tony sudah sedikit menggambarkan, tapi lebih banyak ke masalah perekonomian. Karena mungkin yang dilihat oleh Pak Tony dan Pak Nur Hadi ini adalah masalah perekonomian. Oke, sebenarnya konkret dari, nah kalau dari saya ini konkret dari apa sih Pak yang akan kita lakukan, Pak Nur Hadi, Pak Tony, bentuk dari untuk supaya perekonomian tadi itu benar-benar naik di sana. Apakah program A, program B, monggo. Ya, mungkin gini ya, mungkin kita tidak terlepas dari visi misi kami. Visi kami itu adalah menuju Indragiri Hulu yang berkah. Arti berkah itu adalah semua masyarakat Indragiri Hulu setiap saat bertambah taatnya kepada Allah SWT, bertambah iman dan takwa kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kita ini sedang diazab dengan pandemi, dengan resesi ekonomi. Kita diberikan azab ini supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Kalau dalam ayat Al-Quran itu alam yarjiun, supaya kita kembali kepada Allah SWT. Jadi visinya kita ingin menuju Indragiri yang berkah. Misi kami secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah kita meningkatkan kualitas ibadah masyarakat Hindu kepada Allah SWT. Yang kedua, bebaskan masyarakat Hindu dari kelaparan. Yang ketiga, bebaskan masyarakat Hindu dari ketakutan. Kalau yang pertama, bagaimana meningkatkan kualitas ibadah? Semua tempat ibadah di Indragiri Hulu, baik itu gereja, masjid, kelenteng, vihara, usahakan buka 24 jam. Siapkan air bersih, toilet yang bersih, siapkan dispenser, air panas, teh, kopi, gula. Sehingga orang akan suka untuk singgah di tempat-tempat ibadah. Gitu. Kemudian setiap tempat ibadah usahakan ada 1 atau 2 orang tempatan yang kita didik sehingga memahami kitab sucinya, pedoman-pedomannya, agamanya masing-masing. Kalau Islam ya orangnya hafal Al-Quran, kemudian suaranya bagus, faham tafsir Al-Quran, faham fikih, sehingga anak cucu kita ada yang membimbing mempunyai akhlak yang baik. Sekarang kan masalahnya kan itu, betapa banyak kalau kita dengar berita-berita anak-anak muda kita sudah jatuh kepada hal yang maksiat dan sebagainya. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah bagaimana kita membebaskan masyarakat Hindu dari kelaparan. Maksudnya sekarang masyarakat Hindu dari kelaparan gitu Pak? Ya, kedepannya kalau kita resesi ini makin buruk, berarti kelaparan akan makin banyak. Bisa terjadi kelaparan. Bisa terjadi kelaparan. Ya. Kalau situasi sekarang yang Pak Nur Hadi lihat seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita mau masuk ke dalam-dalam, Melambat ekonomi. ada masyarakat-masyarakat yang sebenarnya susah untuk dapat makan. Makanya nanti bupati, wakil bupati itu makan malam itu, kalau seluruh masyarakatnya itu sudah makan malam atau sudah tersedia untuk dimakan pada malam itu. Ya, nanti kita set itu. Sekarang kan musim sudah punya HP semua gitu. Jadi kita pantau mulai dari Dasawisma. Ayolah kita tengok mas, tetangga-tetangga kita. Ada enggak yang tidak makan malam itu? Karena kalau kita kenyang sementara tetangga kita kelaparan, itu kita bukan orang beriman gitu. Makanya itu mekanisme kayak apa nanti Pak? Apakah naruh orang di tiap ya, RT di enggak, tiap gini, RT atau Dasawisma kan seperti 10 rumah itu. apa? Ayo 10 rumah itu saling menengok, silaturahim. Ada enggak malam ini? Tanya, sudah makan malam belum? Kalau ada yang tidak bisa makan malam, bisa enggak mengatasi Dasawisma itu? Kalau Dasawisma tidak bisa mengatasi, naiklah ke RT. RT tak bisa mengatasi, naiklah ke desa. Desa tidak bisa mengatasi, camat. Camat tidak bisa mengatasi, ke kabupaten. Sehingga kita bisa menganggarkan di mana tempat-tempat orang yang memang tidak bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan makannya. Ini memang terus terang kita contoh dari Pak Anas, Bupati Banyuwangi ya. Ini saya adopsi kayaknya bagus itu. Ya gitu. Itu masalah jangan sampai ada yang kelaparan gitu. Karena meskipun yang misalnya ada kelaparan sampai meninggal,
Meskipun orang yang kelaparan itu bukan pemilih saya, tapi kalau kita sudah dilantik sebagai bupati, maka semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kita tidak bisa mengelak itu. Kalau misal ini, kalau saya sih melihatnya ini tidak skeptis ya Pak Nur Hadi, tetapi kan kita melihat juga situasi masyarakat kita. Insya Allah kalau mereka itu oke-oke aja, tetapi kan banyak juga kadang nggak peduli itu ada di lingkungan kita. Apa Pak Nur Hadi yakin itu bisa? Insya Allah kami sudah mempunyai namanya Baitul Mal. Saya sudah 10 tahun ini memegang BMT dengan modal awal 67 juta setengah, sekarang sudah aset kita 16,3 M. Jadi mereka yang dari Baitul Mal itu yang survei. Nah, mungkin ada masukan-masukan. Makanya kita membagikan kartu nama kami itu, ada nomor HP kami berdua. Kalau ada tetangga, Bapak Ibu ketemu orang tetangga yang tidak bisa makan, tak bisa beli beras, tetangga tak bisa berobat, tak punya uang, sakit. Kemudian ada janda-janda miskin, anak-anak yatim terlantar. Telepon kami 24 jam. HP kami insya Allah bisa terbuka. Kalau nanti saya tidak angkat, insya Allah nanti saya telepon balik. Seperti sekarang mungkin HP saya matikan ya, karena sedang. Tapi insya Allah nanti kan ada jejak digitalnya, nanti saya telepon balik. Jadi dengan menelpon kami, memudahkan urusan tetangga, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan Bapak Ibu di dunia dan di akhirat. Jadi memilih kami nanti itu, nawaitunya kita luruskan, nawitunya supaya kita nanti dapat kemudahan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tapi kan Pak, kalau saya sih melihatnya zaman kini itu kan agak beda dengan zamannya bapak-bapak kita dulu gitu kan ya. Yang cukup dengan terpenuhinya kebutuhan dasar. Wes makan selesai 2 kali 3 kali sehari selesai, wes sudah. Tetapi kan sekarang nggak segitunya ya Pak ya. Nah kalau saya sih melihatnya apalagi situasi kekinian, banyak anak milenial, tuntutan itu besar. Ya kan? Nah, kalau saya melihat kalau berdasarkan keluaran dari BPS kemarin bulan itu Juli. Kalau nggak salah ini yang terkait pendidikan, Pak, karena itu menurut saya itu salah satu. Pendidikan ini kan saya melihat di data itu lama sekolah itu baru 1,17. Berarti anak-anak di Inhu cuma sampai kelas 1 SMP, kelas 2 SMP ya Pak. Kira-kira dari pasangan ini apa yang bisa diharapkan masyarakat untuk bisa naik itu? Ya, makanya tadi di yang ketiga tadi apa? Bebaskan masyarakat Inhu dari ketakutan. Ketakutan di bidang pendidikan apa tuh? Itu tadi kita dapat rankingnya paling bawah misalnya. Ya, tingkat kelulusan. Inhu itu kalau nggak salah ketiga terbawah setelah Inhil sama Meranti. Itu data 2019 ini. Ya makanya itu adalah ketakutan kita yang harus kita cari solusinya. Supaya kita bisa mencari solusi apa caranya? Kita dudukkan orang yang ahli dalam bidangnya. Maka asesmen para calon-calon pejabat itu wajib dilakukan tanpa harus melihat kedekatan dengan kita. Makanya dengan kita independen, kita tagline kita adalah kita tidak akan bagi-bagi apapun kepada masyarakat sebelum. Jadi modal masih nol nih, nggak ada yang dikeluarin nih? Tak ada. Modal kami hanya untuk memberi uang minyak kepada tim kita yang bergerak. Yang gerak-gerak ini. Kita tidak ngasih apapun kepada masyarakat. Kami tidak akan bagi baju, tidak akan bagi kaos, tidak akan bagi uang, tidak akan bagi sembako. Supaya apa? Supaya kami tidak terbebani untuk pemulihan modal. Sehingga seluruh hak masyarakat, APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, CSR, Corporate Social Responsibility, semua mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan bisa sampai kepada masyarakat. Kalau ada yang minta, oh maaf, kami tidak seperti itu. Kalau mau dengan konsep seperti ayo kita berjuang dulu sama-sama. Kalau tidak kita sekarang yang menikmati, mudah-mudahan anak cucu kita nanti menikmati kondisi yang lebih baik. Kalau program-program untuk pendidikan apa aja Pak? Ya nanti kita akan bicarakan seperti itu. Makanya kita akan pilih dulu. Tapi belum ada konsep makronya, master plan-nya dari tim ini. Kami pengen pendidikan itu seperti ini. Karena mohon maaf nih Pak ya,
dari beberapa referensi kemajuan sebuah daerah itu sangat terbantu kalau ada investasi dari luar. Nah, untuk sampai investasi dari luar itu masuk itu kan karena orang ngerti Inhu itu ada di mana, Inhu itu ada masalah apa, dan yang lain lagi adalah masalahnya adalah kalau ada SDM yang bisa menyuarakan itu. Nah, kalau misal Pak Nur Hadi dan Pak Tony kira-kira, karena investasi itu ada di luar sana Pak, banyakan di Jakarta biasanya. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa menggait investasi itu, terutama misal bagaimana menghadirkan dana-dana untuk pembangunan ini? Jadi kalau masalah pendidikan, ya nanti kan tadi sudah saya awali dari yang pertama tadi, kita akan didik orang-orang yang tempatan menjadi. Jadi pertama akhlak dulu kita bina dengan baik. Kita akan rangsang siapa yang agama apapun, dia punya kemampuan untuk menghafal kitab sucinya, nanti itu akan kita prioritaskan, akan kita beri insentif untuk diberikan beasiswa untuk sekolah setinggi-tingginya. Sampai di mana? Nah, gitu. Nah, ada program mungkin 1.000, 10.000 beasiswa dalam 1 tahun? Kita tidak seperti itu. Karena apa? Ya kita belum tahu anggaran pemerintah kita itu ada tidak. Jangan kita merencanakan sekian ribu, tapi ternyata tidak ada anggarannya. Karena pertumbuhan ekonomi kita minus terus nih. Kita kalau minus terus, jangan-jangan pegawai pun tidak tergaji, gitu. Nah, jadi itu paling tidak dengan ada orang yang ahli dalam bidang agamanya, akhlak masyarakat itu bisa kita perbaiki, gitu. Sehingga dengan kami tidak terbebani dengan semua modal yang harus kita kembalikan itu. Jadi dana apapun nanti dalam bidang pendidikan kan kita harus ada 20%. Dari APBN itu harus kita anggarkan di bidang pendidikan. Yang kedepannya kita tidak dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, tapi kita akan lebih cenderung membuka lapangan usaha. Jadi entrepreneur baru ini yang akan kita siapkan. Entrepreneurship itu lapangan usaha. Jadi kepada anak-anak muda itu, kalau membawa map, jangan membawa map melamar pekerjaan. Bawalah map untuk izin usaha. Gimana caranya untuk mencetak entrepreneur? Nanti kita akan undang orang yang ahli dalam bidang training entrepreneur. Supaya nanti muncul ide-ide kreatif dari semua masyarakat. Kalau dia akhlaknya bagus. Jadi kalau kita akhlaknya bagus, iman, takwa, kan Allah sudah memberikan, akan diberikan jalan rezeki yang tidak kita duga-duga. Nah, gitu. Cuman saya masih belum terlalu gini Pak. Jadi kalau bisa saya melihat kira-kira fokusnya di sini lebih ke akhlak dulu Pak. Ya. Iya, betul. Ya. Cuma satu kata itu. Iya, jadi gini Bu, Ya. sebetulnya gini Bu, makanya kami turun ke bawah ini dengan cara yang sulit. Orang bilang independen kan sulit Bu. Ya, tidak mungkin dapat lolos kan. Orang banyak ini Bu, nggak akan lolos, pokoknya lolos Bu. Ya. Sekarang boleh orang bilang nggak. Kan nggak semuanya keberuntungan atau dari. Enggak Bu, justru enggak Bu. Kalau ini independen ini memang dicek langsung Bu, tidak ada keberuntungan gitu. Jadi memang real mainnya Bu. Dan kami tidak ada kong-kali-kong sama KPU Bu. Ya. Kong-kali-kong sama KPU. Kami itu hanya mengeluarkan dana itu, beliau itu untuk transportasi Bu, mencari KTP sama tanda tangan dukungan aja. Dan itu dibentuk saya langsung ke desa, tunjuk jadi ketua timnya, dia bergerak. Oke lah, kalau saya melihat kan tadi. Jadi begini, saya bagaimana kasus negara tetangga kita. Tahun 85 diprediksi cadangan minyaknya habis dalam 25 tahun. Apa yang dilakukan pemimpin negara itu? Dikumpulkanlah masyarakatnya. Saya hanya minta 2. Yang pertama, jaga sholat jamaah. 2, berdoa selalu kepada Allah. Sekarang setelah 25 tahun, minyak memang habis, tapi apa? Sekarang muncul tambang emas, tambang nikel yang luar biasa. Jadi rezeki itu Allah ya, bukan dari kita gitu. Jadi memang pertama harus akhlak dulu. Oke, anggaplah itu menjadi fondasi ya kita bicaranya. Lalu kalau misal dari sekian, kebetulan saya lihat itu kan banyak sekali kira-kira apa kontrak kerja yang saya baca. Saya sampai mikir ini yang mana yang prioritas? Gimana Pak?
Ya prioritas tadi yang nomor 1 tadi. Ya, selain dari akhlak tadi ya, pembangunan prioritas pembangunan selain dari akhlak tadi. Karena Ya. kan tentu masyarakat, oke lah, saya setuju Hmm. bahwa sesuatu yang dari sebuah yang baik itu insya Allah akan jadi yang baik. Tetapi kan itu perlu ada dorongan yang lain-lain Pak untuk bisa terjadi. Iya kan? Ya. Nah, Makanya tadi. apa pembangunan utama yang akan diprioritaskan oleh? Ya. Tapi sepertinya kita harus Oke. pending dulu ini. Ya. Ini kayaknya perlu istirahat dulu, tenang-tenangin dulu ini. Oke, Tribuners, kita akan lebih tahu lebih banyak lagi mengenai apa sih kira-kira prioritas pembangunan yang akan dilakukan oleh paslon Nurani ini jika mereka terpilih nanti. Kita kembali sebentar lagi. Kita kembali, Tribuners. Tadi kita terhenti pada masalah prioritas pembangunan. Pak Nur Hadi dan Pak Tony sudah menjabarkan bahwa paling utama adalah masalah akhlak. Tapi di luar akhlak itu kan tentu ada pembangunan fisik, pembangunan dan lain-lain. Tentu mungkin dengan APBD yang rata-rata di Inhu itu tidak besar, kayaknya untuk mercusuar sulit lah ya. Tetapi kan paling tidak masyarakat butuh sesuatu jaminan bahwa kalau saya pilih itu, misalnya sekolah anak saya sampai kuliah, satu. Kesehatan saya selalu terjamin di luar dari BPJS yang sudah ada dari pemerintah pusat, seperti itu Pak. Nah, tempat tinggal saya nggak akan sulit. Tempat tinggal saya nanti selalu ada. Saya tidak perlu takut dalam kehidupan, misal karena apa, faktor kriminalitas yang tinggi. Nah, kira-kira bentuk-bentuk fisik yang saya pengen tahu konkret ini apa ya Pak? Jadi misi yang ketiga tadi, kita bebaskan dari ketakutan. Ketakutan pertama kita mulai dari para birokrasi. Birokrat sekarang ini kan pada ketakutan. Bagaimana masa depannya, bagaimana jenjang karir jabatannya, bagaimana naik pangkatnya, tidak jelas. Tiba-tiba dari yang tidak punya jabatan langsung naik, kemudian yang dari jabatan eselon 2 langsung turun jadi staf. Jadi tidak ada kepastian, sehingga ini menimbulkan ketakutan pada ASN. Kalau ASN saja sudah ketakutan, bagaimana bisa bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat? Maka kedepannya ya kita buat suasana disiplin tapi gembira. Kita coba lagi lah. Dulu kita ada namanya DUK, daftar urut kepangkatan. Kemudian kita assessment tadi semua yang punya potensi untuk menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya. Jangan yang bisa jadi di dalam pendidikan, ya memang harus di bidang pendidikan posisinya, supaya bisa memikirkan bagaimana kedepannya ini pendidikan ke depan kita ini bisa memperoleh posisi yang tinggi. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke, Tribuners, kita kembali lagi setelah kita break sebentar. Tadi kita sudah bicara tentang prioritas pembangunan yang akan dilakukan oleh tim Nurani. Tadi sedikit sudah digambarkan mengenai pembangunan ekonomi, mungkin akan bisa ditambahkan sedikit oleh Pak Tony. Silakan Pak Tony. Ya, pembangunan ekonomi ini ya harus segera dilaksanakan, Bu. Karena kenapa? Ya, karena titik lemah moral itu kan di ekonomi, Bu. Kalau ekonominya bagus, insya Allah mereka akan sehat dengan sendirinya, gitu. Jadi mungkin yang akan kita kembangkan itu pertama itu adalah pembangunan lahan tidur. Jadi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang ada di Indragiri Hulu. Itu ada beberapa varietas yang bisa dikembangkan. Ya. Salah satunya mungkin ada serai wangi tadi, Bu. Jadi serai wangi ini nanti akan kita tanam. Kita bentuk kelompok tani, Bu. Nanti di desa-desa itu. Nanti kita adakan pelatihan penyulingannya. Dan penyulingan itu harus ada di desa. Jadi semacam home industri, Bu. Ya. Jadi kalau dengan home industry tadi, jadi jarak tempuh angkut itu kan nggak jauh, Bu. Harganya akan mahal. Yang dibilang RTP itu akan tercapai, Bu. Kemudian nanti, Bu, seperti ada rencana juga yaitu kerjasama antara PNS dengan masyarakat, masalah sapi tadi, Bu. Ya.
sapi ini setiap PNS beli 1 ekor sapi, nah akan dititipkan di kelompok tani. Ya, nanti dari APBD kita buatkan kandangnya yang sangat cocok dengan keadaan sekarang, ya, untuk biogas bisa, untuk nampung air seninya, untuk pupuk. Nah itu Bu, itu bisa diintegrasikan nih masalah serai wangi dengan sapi tadi. Karena apa? Ya, seperti di Sumatera Barat itu limbah dari serai wangi itu bisa difermentasi jadi makan sapi Bu. Jadi kan cocok Bu. Ya. Yang kedua nanti ada menanam rumput menanam singkong racun itu Bu, seperti di Medan, di Lampung. Kalau itu bisa dilaksanakan kalau kita ada pabriknya kita siapkan. Ya sekarang di ini udah ada yang mulai, tapi pabriknya nggak ada Bu, percuma. Gitu. Terus ada investor yang masuk ke situ, dan saya inginnya besok supaya nilai jualnya tinggi itu jangan bentuk mentah Bu, tetapi si petani itu harus ngegaplek. Ya, ngegaplek. Jadi ibu-ibunya bisa ngegaplek itu. Jadi harga jualnya akan tinggi gitu daripada mentah. Nah, itu mungkin trik-trik ataupun rencana-rencana yang konkret yang akan kita laksanakan. Jadi jangan tergantung pada karet dan sawit saja. Nah, itu aja mungkin kalau masalah peningkatan keekonomian tadi. Nanti imbasnya ke masalah sapi itu ke PNS-PNS yang akan senang bekerja Bu. Tahu-tahu nanti ada sapi di sana dan akan ada pengawasan melekat Bu. Ya, karena akan kita jaga itu program itu supaya berhasil. Dengan apa? Menyertakan SKPD terkait Bu, Dinas Kesehatan, Peternakan, Pertanian gitu Bu. Oke. Itu mungkin yang kedepannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Tony. Jadi kalau saya sih melihatnya di sini kan soalnya dari NTP-nya Inhu termasuk kecil ya, termasuk kecil juga di sana. Jadi kalau saya sih bahwa masalah bagaimana kehidupan para petani, karena kita kan sentra kita di sana adalah pertanian, perkebunan dan lain-lain, tapi dengan NTP yang masih belum terlalu tinggi itu akan tetap menjadi hambatan. Yeah. Gitu. Nah, jadi itulah saya sih melihatnya perlu konkret dari teman-teman dari Pak Nur Hadi dan Pak. Satu lagi Bu nih, satu lagi saya kan pernah jalan ke desa yang paling jauh Bu. Itu ada sumber airnya tuh bagus, kemudian ada semacam lembah yang luas sekali Bu. Itu bisa untuk menanam sawah Bu. Ya, saya melihat sawah ini Bu, kalau diberikan sama masyarakat cetak sawah itu jarang berhasil Bu. Bagusnya dibikin BUMD aja lah nanam sawah itu. Ya. Jadi mau dibikin Bapak akan bikin BUMD. BUMD kalau bisa Bu. Iya, nanti biar BUMD nanti kita cari pegawainya dari masyarakat. Cari manajernya yang benar, mengerti tentang sawah itu. Karena berapa kali saya lihat, Bu, saya kan komandan Koramil Bu, di desa-desa, saya tentara Bu. Saya lihat banyak cetak-cetak jadi Bu. Ya, hanya sekali panen itu selesai. Ya, itu mungkin yang supaya nanti Inhu ini bisa mandiri. Karena saya lihat Bu, banyak sekarang masyarakat tuh makan beras rekondisi Bu. Ya, rekondisi. Banyak rekondisi Bu. Ya, kalau cobalah kalau kita tanak sebentar aja udah basi. Ya. Saya tahu jalurnya Bu, tapi nanti kalau sudah duduk saya sikat Bu. Itu aja Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Tony. Ini sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas ya Pak Nur Hadi, Pak Tony, tapi seperti kita terkendala waktu di sini. Mungkin sebelum kita tutup ada semacam closing statement bisa ya, mungkin dari Pak Nur Hadi saja kira-kira itu. Monggo silakan disampaikan, terutama ini mungkin karena kita pilkada dalam situasi pandemi. Monggo Pak. Kepada seluruh masyarakat Indragiri Hulu dimanapun berada, kami dari pasangan calon Bupati nomor 1, kita membuat garis kebijakan. Kita tidak akan membagi-bagi apapun pada pilkada ini, dengan harapan kita tidak terbebani untuk pemulihan modal, sehingga semua hak masyarakat dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dana-dana CSR dari perusahaan 5 tahun ke depan bisa sampai semuanya kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nur Hadi, Pak Tony, terima kasih bergabung di studio tribunpekanbaru.com. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan bisa tercapai. Amin. Terima kasih. Oke, Tribuners, itu tadi bincang-bincang pilkada kita hari ini dengan calon independen dari Inhu, Pak Nur Hadi dan Pak Tony. Tunggu kami di acara-acara bincang-bincang pilkada lainnya dengan paslon-paslon yang lain. Kita akan bertemu dalam waktu dekat. Terima kasih.
Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.